Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bincang-Bincang ASN Muda Berkarya. Hari ini kami dari Angkatan 44, kelompok 1, akan membahas tema yang sangat penting, yaitu membangun kesiapsiagaan bela negara bagi aparatur sipil negara. Saya, Veila Siva, selaku host 1, dan akan didampingi dengan Mbak Rika Puji Rahayu, selaku host 2, yang akan memandu jalannya bincang-bincang kali ini. Bener banget. Bela negara itu nggak cuma urusan TNI atau Polri aja, tapi juga menjadi tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Termasuk juga kita para ASN kan. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa banget nih. Ada Bapak Muhammad Andrian Kamil, SHMH Certificate Moderator. Beliau ini mempunyai banyak pengalaman soal pembinaan wawasan kebangsaan. Jadi nanti kita bisa ngobrol lebih dalam secara santai aja tentang gimana sih sebenarnya bela negara itu bisa kita jalani di kehidupan sehari-hari. Nah, podcast kali ini akan langsung dipandu oleh moderator kita, Mas Muhammad Sunatria. Waktu yang tepat, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Rika, Mbak Kaila atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sunarya yang akan memandu bincang-bincang kita pada kali ini. Dan alhamdulillah di sini kita juga telah dihadiri oleh Bapak Muhammad Andrian Kamil, SHMH Certified Mediator. Eh, Beliau ini sangat luar biasa sekali, telah menempuh pendidikan S1 Fakultas Hukum di Universitas Trisakti dan S2 Fakultas Hukum di Universitas Indonesia. Beliau juga memiliki riwayat organisasi, yaitu pernah menjadi Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia. Dan untuk riwayat pekerjaan, beliau menjadi Ketua Tim Kerja Hukum Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian atau Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda di Kementerian Pertanian. Iya, untuk itu langsung saja Pak Andrian. eh, untuk pertama-tama, kira-kira menurut Bapak ataupun pandangan Bapak, apa sih itu bela negara, Pak? Oke ya, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin ya teman-teman peserta latsar ya, peserta latsar CPNS 2025 ya, 2024 sebetulnya. Cuman karena baru mas sehingga menjadi tahun 2025 ya. Ini lingkup Kementerian Pertanian semua ya, Iya, Pak. nggak ada yang lain kan ya. Dari gelombang 9 angkatan 44 kelompok 1 ya, gitu ya. Iya, Pak. Ya, jadi ya teman-teman, karena saya berlatar belakang backgroundnya hukum, ya, sehingga saya menjelaskan ini tentu dari latar belakang atau perspektif hukum. Ya. Yang saya rasa juga mungkin teman-teman belum banyak yang tahu ya. Tuh, jadi saya sedikit cerita dulu ya. Kenapa kemudian ada istilah bela negara. Ya, sejarahnya pada tahun 19 Desember 48 eh, dibentuk PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia oleh Pak Syafruddin Prawira Negara karena pada saat itu Soekarno dan Hatta diculik atau diasingkan di Muntok Bangka, terjadi kekosongan hukum, membuat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia melawan Belanda, kemudian tercipta perjanjian Romroyen di Jakarta untuk kemudian disepakati di dalam konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda pada tahun 1949 di akhir tahun kalau saya nggak salah, konferensi meja bundar itu di Belanda, yang intinya kemudian Belanda mengakui secara utuh bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan Republik Indonesia yang tanpa ada pengaruh dari Belanda, dan pada saat itu juga Belanda menarik pasukan militernya dari Indonesia, sehingga tindakan atau perbuatan eh, Prawira Syafruddin Prawira Negara itu merupakan suatu bentuk bela negara karena berhasil mempertahankan kesatuan Republik Indonesia dan eh, tidak lagi terjadinya penjajahan atau kolonialisasi pada tahun 1948, sehingga
Syafruddin Prawira Negara sebagai Perdana Menteri darurat pada saat itu bersama 6 tokoh yang lain itu dinilai sebagai bentuk eh, upaya mempertahankan eh, kesatuan dan keutuhan negara Republik Indonesia. Itu sejarahnya, namun dari instrumen hukumnya itu kemudian tertuang tadi ya di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa warga negara Indonesia itu berkewajiban gitu untuk melakukan bela negara ya. Nah, karena Undang-Undang Dasar ini merupakan hierarki ya, peraturan yang berada di tingkat paling atas secara hierarki ya, sehingga itu diturunkan kemudian menjadi dibentuklah Undang-Undang Pertahanan Negara ya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 ya, itu tentang Undang-Undang tentang Pertahanan Negara kalau saya nggak salah ya, itu ya. Jadi dasar hukumnya itu. Terima kasih Pak Andrian Kamil. Jadi luar biasa sekali tentang bela negara itu mulai dari dasarnya ya Pak. Bapak udah ceritakan eh, sejarahnya, mulai dari tadi akibat dari kekosongan pemimpin, akibat diculiknya Soekarno-Hatta, yang akibatnya terbentuklah pemerintahan darurat RI, dan juga dasar-dasar hukum yang telah disebutkan. Ya, luar biasa sekali Pak. Em, Kalau dari Bapak sendiri mengenai gambaran eh, bela negara itu sendiri, eh, menurut Bapak apa sih selain dari dasar itu? Nah, di sini kan kita ketahui untuk bela negara itu kan penjiwaannya didasarkan atas 4 konsensus dasar, yaitu ada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, seperti itu. Nah, eh, dan pengalaman Bapak setelah sekian lama di ASN itu juga, eh, itu bagaimana Pak? Saya terbiasa nggak langsung jawab gitu ya, tapi harus ada yang melatar belakangi ya. Yang pertama, ya, teman-teman bisa lihat tuh di pasal 9 pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ya. Itu ada di situ diatur tentang peran masyarakat ya atau peran keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara itu ada disebutin di situ. Salah satunya saya lupa ada wajib militer, ada pendidikan kewarganegaraan, terus ada yang jelas ada pengabdian sesuai dengan profesi. Nah, pengabdian sesuai profesi ini tentu merupakan bagian tersendiri dari yang wajib militer dan pendidikan kewarganegaraan. Jadi kalau pendidikan kewarganegaraan itu saya rasa di tiap-tiap sekolah tingkat level pendidikan itu diajarkan ya karena memang itu masuk kurikulum. Nah, kalau pengabdian sesuai profesi ya itu banyak ya. Seperti kita ini sebagai ASN atau kita jangan ini dalam jangan nggak usah dalam konteks kita pribadi dulu deh ya. Ini secara instansi kita ya. Sekarang ya kalau sepemahaman saya kan bela negara itu kan ada apa namanya ya eh, secara fisik dan mental itu harus kuat ya nggak? Kapanpun. Tapi dalam konteks pekerjaan sehari-hari ya saya berpesan bahwa dalam melaksanakan tugas jangan pernah melanggar apa yang sudah ditetapkan di dalam peraturan. Itu mungkin. Terima kasih Pak Andrian atas paparan tentang bela negara. Di sini dari teman-teman ada yang mau bertanya untuk Pak Andrian? Silakan. Ya, terima kasih Mas Sunaria. Izin Bapak, perkenalkan saya Dewita dari Ditjen PSP. Ingin bertanya Pak, dalam penjelasan Bapak tadi mengenai bela negara di instansi, khususnya di Kementerian Pertanian kan seperti mewujudkan ketahanan pangan, kedaulatan pangan, swasembada dan sebagainya. Nah, menurut Bapak, selama ini di Kementerian Pertanian ini apa sih Pak kesulitan terbesar dalam mewujudkan bela negara tersebut? Gitu. Terima kasih Bapak. Yang jelas dalam mewujudkan bela negara itu dalam konteks instansi ya tadi pertanyaannya ya Dewita ya. Dalam konteks instansi itu ya dalam konteks kita itu kan di bidang pertanian
Yang jelas kita itu dalam mewujudkan bela negara itu kita nggak bisa sendiri, ya. Untuk mewujudkan swasembada pangan itu nggak bisa kita sendiri, ya. Kita itu kan tugasnya sebagai pegawai ya hanya membantu memfasilitasi petani ataupun gapoktan, ya, gabungan kelompok tani, ya. Jadi kadang sarana prasarana yang dalam bentuk bantuan pemerintah seperti traktor misalnya, pupuk bersubsidi misalnya, atau sarana prasarana lain udah kita bantu, kita buatin cetak sawahnya segala macam, tapi kadang ada yang nggak inline dengan itu. Tapi di beberapa daerah memang ada juga yang menganggap eh, bidang pertanian itu bukan jadi suatu mata pencaharian utama, sehingga target-target kita dalam mewujudkan swasembada pangan yang bagian dari bela negara ini juga akhirnya ya nggak bisa. Terus yang kedua, saya dulu di Badan Litbang Pertanian, ya, itu eh, sekarang Badan Perakitan, ya, itu menghasilkan inovasi teknologi, ya, yang bisa mempercepat atau meningkatkan produktivitas komoditas pertanian. Tapi metode-metode itu, ya, atau seperti pola tanam misalnya, atau apa itu kadang nggak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Jadi menurut mereka, kebijakannya Kementerian Pertanian ini terkait ini ribet gitu. Saya mau yang simpel-simpel aja kayak gini, kayak gitu. Jadi persoalan-persoalan seperti inilah yang kemudian, ya, eh, nggak nggak sinkron. Itu yang saya bilang bahwa untuk dalam konteks menciptakan swasembada pangan itu kita nggak bisa sendiri. Sekalipun kita udah menyiapkan sarana prasarananya, tapi ternyata di lapangan yaitu banyak ketidaksesuaian atau ketidakcocokan yang menyebabkan itu kemudian jadi nggak berjalan gitu. Ya, terima kasih Pak Andrian. Bagaimana Dewita? Sudah terjawab ya? Iya, cukup Mas. Terima kasih Pak Andrian. Teman-teman boleh nggak kasih satu kalimat atau sepatah dua kata yang menggambarkan tentang apa itu bela negara? Izin saya ingin memberikan pendapat. Menurut saya, bela negara, kesiapsiagaan bela negara dimulai dari diri sendiri, yaitu disiplin, tepat waktu, dan tepat waktu menyelesaikan pekerjaan. Itu sih menurut saya. Iya, luar biasa lah. Terima Ada kasih. lagi yang mau memberikan opininya tentang bela negara itu apa sih maknanya? Izin moderator, Ya, silakan, silakan. perkenalkan saya Nadia Nurasana. Terima kasih sebelumnya moderator, izin Bapak narasumber. Saya ingin menyampaikan sedikit pandangan saya terkait kesiapsiagaan bela negara ini. Nah, menurut saya melihat bahwa ASN itu juga harus berperan dalam melawan disinformasi. Kita harus jeli dan teliti dalam menyebarkan maupun menerima informasi di era digitalisasi saat ini, agar kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kita. Sekian moderator, terima kasih. Luar biasa sekali pendapat dari Mbak Nadia Nurhasana ya. Nah, kalau dari saya sendiri, bela negara itu berarti kita menjaga integritas sebagai seorang ASN, di mana bagaimana caranya agar kita tidak tergoda untuk melakukan penyalahgunaan dari wewenang yang kita miliki seperti itu. Ya, jadi saya rasa sudah cukup untuk bahasan kita tentang bela negara. Saya kembalikan ke host. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Andrian Kamil, atas ilmu yang telah dibagikan, serta teman-teman yang aktif dalam podcast ini. Tentunya semoga diskusi ini memberi kita semua semangat baru sebagai SN. Bela negara bukan hanya sekedar kewajiban, tapi juga bentuk nyata cinta tanah air. Mudah-mudahan diskusi kali ini bisa menjadi nambah semangat baru nih untuk kita semua. Soalnya kalau ngomongin tentang bela negara, buat SN itu bukan cuma sekedar kewajiban aja ya, tapi lebih ke wujud nyata cinta kita sama tanah air. Terima kasih atas partisipasinya semuanya.